Gilang dan Sandi. Orang menyebut kalian Gracie Rich dari Malang. Wah, aslinya Malang ya? Ya, aslinya Probolinggo ya. Oh, dari Probolinggo. Desa Surabaya, tapi kuliah di kita Malang. berdua tinggal di Malang. Oh iya. Nah, kemudian ada yang bilang kalian sultan dan macam-macam. Aku tadinya nggak terlalu perhatian. Tapi sampai kemudian nggak sengaja aku buka-buka YouTube, thread, muncul anak muda beli jet senilai 280 miliar. Siapa dia? Nah, itu menarik perhatian. Tapi soal jet dulu, emang jet itu diperlukan atau cuma supaya show off aja, supaya kelihatan hebat sekali? Salah telepon ya, bukannya gitu. Ya, sebenarnya mobilitas kita kan cukup tinggi, Pak Andi. Sebelum pandemi kita juga mobilitasnya tinggi. Di pandemi pun kita juga sering berpergian karena emang kita kan di MS Group ini kan banyak seller ya. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita emang harus perlu datengin mereka. Kita sering datengin mereka. Jadi kalau ngikutin jadwal penerbangan nggak Susah, kepegang? nggak ketemu. Kalau sewa juga tinggi. Gitu. Kan kita di sini kan bisnis pelayanan, Pak. Bisnisnya, ini kan sebagian mungkin tanya-tanya ini bisnisnya apa anak muda ini? Kok dalam usia sekarang kalian bisa beli jet pribadi ya? Walaupun tadi tujuannya positif, yaitu bagaimana agar mobilitas semakin tinggi untuk mendatangi berbagai seller-seller di seluruh Indonesia ya, yang berjauhan gitu ya. Nah, bisnis kalian sekarang apa aja? Siapa yang mau jawab? Basisnya itu pertamanya skincare, kosmetik. Tapi sekarang kita punya banyak banget bisnis. Dari manufaktur. Manufakturnya juga banyak banget, nggak cuma kosmetik, ada farmasi, ada masker juga. Ada kemasan. Ada kemasan, packaging. Ada garment. Ada garment. Untuk pakaian, pouch, terus juga ada transportasi. Ya, ada bis. Karena kita melihat pokoknya kan setiap kali ada peluang. Dan kita juga menganalisa masuk, pasti kita jadikan bisnis baru, Pak. Berdasarkan ini sih Pak, berdasarkan apa yang kita pakai, pertamanya kayak misalnya kosmetik, skincare yang kita jual, akhirnya kita membuat bisnis dari hulu ke hilir. Pabriknya kita buat, pabrik kemasannya kita buat, pabrik pengisiannya kita buat. Terus untuk garment sendiri juga itu sebenarnya pouch dari kemasan saya. Terus kita juga ngeluarin sarung bantal untuk kecantikan juga itu dari garment saya gitu. Jadi apa yang kita pakai sendiri sebenarnya. Terus kita baru bikin pabriknya. Terus kemudian bagaimana cerita kalian bisa tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha sampai seperti sekarang? Mana yang lebih dulu yang membesarkan grup J99 ini ya? Boleh saya Juragan. Pertama kamu dulu. Ya, jadi kita menikah tanpa punya masa depan yang jelas sih, Pak. Sorry, jadi menikah ini biayanya dari mana ini? Dari kita sendiri, dari jual kambing, Pak. Jual kambing. Jual kambing? Jual kambing. Jadi dulu itu karena saya dari desa, yang menghasilkan kalau ditaruh di bank aja kan nggak ada bunganya. Jadi saya beli kambing, saya jual ketika mau Idul Adha, Pak. Gitu, jadi uang hasil cucian saya, tabungan saya jadikan kambing. Gitu. Bulan September, waktu itu Idul Adha-nya bulan September. Bulan September. Terus itu buat ongkos ya, pernikahan? Itu akhirnya ketika nikah di teras rumah, Pak. Di teras rumah saya di Probolinggo. Oh, jadi ini nggak nyewa gedung? Enggak, tapi akadnya di masjid. Akadnya kita di Masjid Agung. Agak gaya dikit lah, Pak, kita di Masjid Agung. Karena kita pengen yang bagus, berkesan gitu. Akadnya di masjid. Sekali seumur hidup ya? Sekali seumur hidup. Jadi kita akadnya aja di Masjid Agung, tapi pestanya di rumah saya di Probolinggo. Ada acara musik, ngundang? Nggak ada, Pak. Sepi-sepi aja kita. Apa ya, kuade, apa namanya kuade itu ya? Kuade yang buat pengantin buat duduk itu nggak ada, Pak. Kuadenya itu dari kursi biasa itu. Dari kursinya Mama. Dari kayu, ditaruh di depan pintu. Gitu. Pokoknya sedih lah ya. Souvenirnya tahu apa souvenirnya, Pak? Buah. Buah apa? Pir sama jeruk. Jadi 3 biji ditaruh di tempat gitu. Jadi kalau hari itu aku datang, ya itulah aku dapat itu buah itu. Iya. Ada cerita soal waktu datang ke rumah pertama kali, terus mau nikah, terus ikut ngelabur. Kalau orang Malang ngelabur ya, ngecat ya rumahnya Sandy. Itu betul itu? Jadi betul banget. Jadi sebelum saya lamaran itu adik kandung saya, ditugaskan sama mama saya untuk ngecek rumahnya Sandy.
dan melaporkan bahwa kondisinya waduh seperti gini. Nah, jadi mama tuh sebenarnya agak apa ya? Pengennya kan punya menantu yang kaya gitu loh. Pengennya gitu mama saya dulu. Tapi kan saya putuskan bahwa saya nggak ngurus itu, saya udah cinta sama dia ya wis kita pengen dari nol gitu. Jadi pas pada waktu sebelum lamaran renovasi rumah ini, Bang. Jadi rumahnya kita cat, kamar mandi yang seperti gitu tuh kita benerin, kita ganti klosetnya. Terus korden-korden diganti semua. Tapi itu kita ngecat sendiri. Didandani lah ya. Didandanin biar bagus dikit gitu. Jadi ketika mama papa saya datang ke rumahnya Sandy pada waktu lamaran udah layak lah. Sudah lebih baik lah ya. Lebih baik. Nah sekarang yang semua orang ingin tahu juga bagaimana dua anak dari keluarga miskin ini ketika bersama-sama dengan segala perjuangan tadi kan apa istilahnya punya pengalaman cuci motor gitu ya. Bikin keset dan seterusnya. Nah pada saat memulai pernikahan ya kalian cari uangnya dengan cara apa? Ya. Bagaimana membiayai kehidupan kalian berdua? Jadi di awal-awal kita menikah sebenarnya kita juga masih belum punya mimpi dan tujuan yang jelas yang ya. Jadi kalau saya sendiri dapat uang untuk menghidupi kita berdua dari cucian motor, Pak. Oh itu masih lanjut dari cucian motor itu kita jual tiket pesawat. Kita paling enggak sebulannya 1 juta, Pak. Kita bersih dapat 1 juta buat makan. Terus saya juga karena saya punya basic travel, saya bisa juga jualan tiket online dulu, masih belum ada Traveloka. Jadi orang beli ke saya, Pak, saya ambil fee 25 sampai 50 ribu per tiket. Bahkan mobil kita disewain. Bahkan mobil kita yang Gets itu kita sewa-sewakan, Pak, 150 ribu buat makan. Jadi bener ketika kita bilang makan kita 15 ribu per hari, emang iya, Pak, kita irit-iritan untuk hidup. Benar itu 15 ribu, kalian jatain ya? Kita jatain. Nah, di luar itu apa aja kegiatan sosial kalian? Ini kan ada dibentuk J1919 Foundation ya? Iya. Apa saja kegiatannya, programnya? Jadi kita bentuk itu emang sebagai wadah kita untuk berbagi. Kalau sebelumnya kita berbagi personal, Pak, saya yang datang ngasih ke panti asuhan. Sekarang kita bikin wadah aja, di mana kita kan punya banyak unit bisnis di bawah J99 Corp. Nah di situ tiap bulan emang kita mintakan, kita paksakan semua unit bisnis untuk menyalurkan uangnya ke foundation. Dari foundation lah yang menyalurkan ke berbaginya, Pak. Kita ada banyak program yang kita lakukan. Kita renovasi 99 masjid, Pak. Jadi 99 masjid kita renovasi. Oh, ini pakai angka 99. Ya. Terus kemudian kita juga berbagi ambulan gratis. Kita sebenarnya udah 9 ambulan, Pak. Yang udah kita salurkan di kota-kota. Kemudian di awal pandemi kita bikin hand sanitizer dan sumbangan tuh 2 miliar. Terus kita ada isoman, paket isoman, jadi kita ngasih makan buat orang-orang yang lagi kena isolasi mandiri untuk bisa makan ya. Iya. Dan semua kegiatan di luaran yang membutuhkan bantuan kita selalu paling nomor 1, Pak. Tanggap ini sih bencana. Kemarin tuh kita ada fotonya tadi ya di Kalimantan, itu kita kirim. Oh, sampai Kalimantan. Pakai private jet ya bantuannya. Karena kan mungkin kesusahan ya untuk menjangkau ke sana, jadi kita pakai private jet ya. Terus Semeru ini juga yang baru-baru ini kita meletus, berangkat. kita langsung berangkat duluan, Pak. Jadi kita udah siapkan kebutuhan yang di sana. Ada hal lain yang menarik di luar apa yang diberikan ya berupa produk, jasa dan lain-lain untuk berbagi. Kalian menginisiasi sebuah lagu yang menurut aku keren banget ya, melibatkan 50 tokoh-tokoh muda di Indonesia. Semua kan berlalu ya, kalau nggak salah saat pandemi. Awal Covid. Nah itu kan membangkitkan semangat terutama para tenaga medis. Iya. Boleh cerita nggak dari mana idenya itu? Iya, jadi itu semangat buat nakes karena pada saat itu kan pada saat pandemi banyak sekali nakes-nakes yang udah kelelahan. Udah kelelahan, banyak banget sih foto-fotonya karena kan pakai baju APD yang seperti itu kan nggak mudah gitu. Saya tuh ngelihat kayak banyak dokter dan nakes yang membutuhkan support gitu. Supportnya tuh berupa ya ini tadi lagu yang kita ajak 50 orang. Banyak sih sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat, untuk ada artis juga gitu. Untuk ya udah kita bikin single terus untuk kita support mereka. Kita bangkitkan semangat mereka, kita support bahwa mereka nggak sendiri gitu loh, Pak. Iya. Dan alhamdulillahnya kemarin dapat MURI, Pak. Diapresiasi oleh kita dapat MURI. MURI dalam kategori terbanyak mampu menggerakkan, terbanyak untuk menyanyikan satu lagu. Dan nggak ada yang dibayar. Gak ada yang dibayar sama sekali, semuanya sukarela. Betul. Aswin. Siap.
Jadi kamu sekarang bersama Claudia dikenal sebagai pasangan muda yang sukses dalam kegiatan usaha, ya. Kalau baca atau lihat di media sosial, ya banyak orang juga mengidolakan bagaimana pasangan muda ini bisa sukses. Tapi di Kick Andy ini biasanya aku tidak terlalu kagum pada kekayaan, tapi bagaimana proses untuk mencapai sukses itu yang lebih banyak aku sampaikan melalui acara ini. Tapi omong-omong kalau bilang sukses, mungkin sebagian penonton Kick Andy ini belum kenal Aswin dan Claudia. Bidang usaha kalian apa sekarang ini? Alhamdulillah kalau dibilang sukses, padahal masih berkembang dan mencoba untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat sesama. Saya berbagai bidang, tapi yang paling utama di properti. Jadi saya developer dan kontraktor. Oke, kalau boleh tahu berapa perusahaan sekarang yang ada di bawah grup usaha? Pertama saya bukan grup, jadi benar-benar PT ini hanya saya. Kalau yang lain itu dibagi sahamnya, kalau saya 90% Aswin, bagian 10% koperasi yang dikelola oleh istri saya. Dan kita juga nggak ada investor, nggak ada utang ke bank. Terus unit perusahaan kita, cabang-cabang di seluruh Indonesia itu ada 500 lebih. Hah? Seluruh Indonesia tersebar. Kamu bikin aku merasa nggak berguna hidupku ini. Enggak. Setelah sekian tahun aku usaha satu pun nggak ada. Tapi ya masing-masing orang dengan jalannya ya. Nah, mana di antara perusahaan-perusahaanmu itu yang core-nya, yang menjadi backbone-nya, tulang punggung yang paling besar? Untuk ya? sementara saat ini itu di bidang kontraktor karena kita jasa bangun dan renovasi di seluruh Indonesia yang alhamdulillah dalam 1 tahun mencapai angka 10.000 proyek lebih. Di dalam suatu kontraktor itu Pak Andi, saya sedikit boleh bercerita. Iya. Ada perencanaan dan pelaksanaan yang dimana perencanaan ini ada juga unit bisnis lagi karena kan desain. Di bawah saya ada 1.000 lebih arsitek. Terus kalau karyawan udah hampir 500.000 se-Indonesia. Tukang kuli. Bagaimana kalau kita akhiri aja wawancara ini? Soalnya aku makin bingung ini, Aswin. Jadi hebat sekali. Omong-omong umurmu berapa sekarang? 32. Kalau dia umurnya berapa? Boleh tahu nggak? Ini biasanya perempuan agak sensitif ini. 29 tahun. Bayangkan dalam usia semuda itu, tadi apa yang Aswin sampaikan, itulah sukses dalam kegiatan usaha dan tentu saja materi ya. Aku mundur sedikit ya sebelum ketemu Claudia dan menikah karena ada perjuangannya sendiri. Tapi katanya kamu dari kecil sudah susah hidupnya ya? Kebetulan almarhum bapak saya supir, almarhumah ibu saya penjahit. Kita tinggal di bilik bambu, punya mertuanya bapak atau kakek saya itu pun tanahnya nyewa. Kemudian bapak ibu itu beli tanah nyicil, terus ibu sampai angkut-angkut pasir, ibu saya ikutan jadi kulinya, bapak saya nukang walaupun rumah kasar-kasaran selama 8 tahun, akhirnya jadilah rumah yang belum jadi ditempatin sama kita di pinggir kali, Pak. Kemudian saya ingat banget ibu saya itu beli 1 nasi bungkus pecel, di Surabaya nasi pecel, pagi sarapan, anaknya 4 disuapin, ibu saya bohong ke saya kan cuma dapat 1 suap anak-anaknya. Bohongnya maksudnya? Ketika saya tanya, ibu aku masih lapar kok cuman 1 suap 2 suap sih, aku kan mau berangkat sekolah gitu. Iya. Kalau sekolah jangan kenyang-kenyang nanti ngantuk. Oke, jadi itu cuma alasan setelah kamu dewasa kamu tahu itu memang adanya cuma segitu ya? Iya. Nah, jadi artinya hidupmu susah ya? Nah, kalau Claudia, bagaimana hidupmu? Iya, jadi kalau orang tua saya, mama itu jualan masakan mateng, kayak warteg gitu di depan rumah. Kalau papa itu pencuci mobil. Yang menarik juga adalah pendidikan ya. Kalau Claudia terakhir sekolah formalnya atau pendidikan formalnya apa? SMK. Nah, Saya Aswin, SMP. SMP. Itu karena kemiskinan atau memang karena kamu nakal dulu? Dua-duanya. Oke. Jadi saya dari SMK Negeri 1 Siwalan-Kerto, saya keluar akhirnya di PGRI 3 karena saya nakal juga iya, karena saya juga malu karena nggak bayar-bayar selama tunggakan tuh hampir 2 tahun. Jadi saya nakal, kemudian
Saya jadi pengamen, kabur dari rumah, jadi pengamen jalanan, sama jadi Pak Oga, sempritan balik. Mungkin teman-teman saya yang ada di daerah Kodam, putar balikan rolak ke arah Kodam. Halo teman-teman semua. Jadi saya yang megang parkiran situ. Wush. Pertama kali ketemu di mana sebenarnya? Di tempat syuting sama istri. Oh, jadi dulu pernah menekuni dunia entertainment ya? Entertainment. Saya jadi sebagai aktor? Enggak, sebagai agensi dan kru. Oh oke, kirain aktor utama. Nah kemudian menikahnya kapan? Udah berapa lama ini? Udah 8 tahunan. 8 tahun, anak 4. Oke. Nah Claudia, kalau boleh tahu apa yang menarik dari Aswin waktu itu sehingga kamu mau dilamar? Mau menjadi pendamping hidupnya? Pantang menyerah. Pantang Ngejar saya itu nggak menyerah dia. Itu pelajaran penting juga itu ya. Oh berarti karena kasihan dulu ya, bukan karena cinta, karena kasihan. Iya kasihan ini dia nggak ada kerjaan ngejar aku aja terus. Atau karena Ya pasti karena ada rasa cinta. Oh. Terus dia juga meyakinkan saya sehingga saya jadi mau. Gitu. Yakin bahwa dia pendamping hidup yang baik buat saya. Cie. Nah kemudian ketika selesai menikah atau baru menikah, untuk menafkahi keluarga, mencari kebutuhan atau memenuhi kebutuhan rumah tangga, apa pekerjaanmu pertama? Istri sebagai talent di syuting-syuting sinetron, FTV, iklan gitu. Saya tetap di kru. Tapi kita awal nikah itu nggak kepikiran untuk diri kita sendiri karena sama istri itu kita sepakat untuk bantuin orang tua dulu. Ngelunasin utang-utang orang tua dulu. Orang tua punya utang? Mertua saya. Dan kalian yang menanggung? Iya, karena bagi saya ya menikahi anaknya ya menikahi orang tuanya gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa yang pertama kali kamu pikirkan dan kamu lakukan bersama Claudia tentu untuk mulai berbagi? Itu momennya apa? Ini yang untuk muncul di sosmed ya. Kalau dulu memang dari dulu memang saya orang yang nggak tegaan Pak. Jadi kalau kata orang Jawa itu hati ini cilik atau nggak tegaan. Iya. Jadi saya lebih baik saya menderita atau the real sacrifice lah gitu. Daripada melihat orang lain menderita. Kemudian ketika saya coba nggak sengaja viral, saya desain rumah 5x20 dan hasilnya dapat apresiasi dari masyarakat mancanegara bahkan. Kok bisa 5x20 ada kolam renang, dari situ saya coba men-treat. Dulu saya anti sosmed, nggak pernah muncul di sosmed. Saya coba live, nah kesalahan saya di situ. Apa itu? Ada komen, enak ya rumah orang kaya bagus banget, rumah saya ambruk begini-begini. Saya langsung merasa saya alihkan, saya pindahkan ke jalanan, saya di luar jalan. Ibarat kata kayak ngiming-ngimingin orang lah gitu loh. Akhirnya saya bilang, ya wis teman-teman karena ini kesalahan saya pengen merenovasi 3 rumah awalnya. Se-Jabodetabek karena yang komen kan banyak fansnya kan Jabodetabek waktu itu. Iya. Akhirnya nambah sampai 11 unit renovasi gratis. Dari situ udah saya renovasi gratis, saya sekitar habis 2 miliar 3 miliar. Terus Pak kalau rumah itu juga kalau kita nggak dapat ilmunya atau pembicara lain bilang jangan ngasih umpannya, kasih kailnya. Akhirnya saya harus berpikir bagaimana saya cari kailnya, kasih umpannya, kasih kolamnya, kasih ikannya gitu. Lengkap satu Lengkap, paket. jadi biar orang tuh untuk awal belajar itu nggak kaget, shock gitu. Terus saya giveaway setiap hari di bulan Ramadan itu 100 sampai 200 juta. Terus di akhir Ramadan itu saya memberikan 1 miliar buat masyarakat Indonesia bagi yang puasanya penuh. Wow. Terus 1 hari buat masyarakat non-muslim 200 juta. Jadi ada kegiatan-kegiatan sosial lain, termasuk bangun masjid kalau nggak salah ya? Alhamdulillah kalau masjid sudah 8. daerah Bukan masjid mana sih, aja? musola. Musola. Oke, di daerah mana aja tuh? Ada di Maluku, Ambon, Oh, sampai sejauh itu? terus di Mojokerto. Tahun kemarin, ini yang lagi baru, saya renovasi tempat ibadah, ada tempat ODGJ, yatim panti Orang dengan asuhan, gangguan jiwa? sampai tempat ibadah di luar agama saya ada. Nah, ini kan belum tentu sesuai dengan keinginan istri nih. Claudia,
Karena banyak perempuan ketika suaminya bilang gitu, tunggu dulu, kan kita masih punya anak, masih punya keluarga, masih ini, kita masih butuh dan seterusnya. Kalau Claudia melihat bagaimana soal prinsip-prinsip hidupnya Aswin? Mas Aswin ini orang yang spesial buat saya karena dia itu pernah suatu hari dia bilang, hidupku tuh nggak tenang, aku nggak bisa kalau setiap hari aku tuh nggak sedekah karena apa yang aku punya ini adalah milik mereka gitu. Punya kita hanya secukupnya aja, yang penting kita cukup buat makan, buat anak-anak, pendidikan mereka. Dan saya setuju, jadi saya support sepenuhnya, apa yang dia lakukan adalah yang terbaik gitu. Saya juga bilang sama istri ya, yang ya ketika kalau saya suatu hari meninggal, seluruh aset saya itu separuhnya dikasih ke masyarakat atau di Indonesia dihibahkan. Wow. Terus kemudian dengar-dengar mau bikin film layar lebar? Jadi sebenarnya tujuan utamanya buat cucu-cucu saya nanti. Bahwasannya ngelihat saya itu kayak gini loh apa adanya, dulu memang anak orang miskin yang tidak dibuat-buat, tapi perjalanannya seperti ini, real. Jadi kamu juga harus menjadi orang yang bermanfaat. Goals-nya seperti itu dan mungkin kalau diambil positif dari teman-teman yang nonton nanti, masyarakat udah krisis kepercayaan kepada kontraktor dan para pembangun-pembangun itu banyak tidak jujuran di situ, ditinggal kerjaannya lah, terus di lokasi banyak yang hilang lah barang-barang. Berbagai macam problem, alhamdulillah saya dipercaya masyarakat Indonesia untuk sosok yang muncul di proyek dan alhamdulillah juga Mbak Tim Aswin sampai detik ini amanah, nggak ada yang kita satu proyek pun loss atau kita tinggal kabur, nggak ada. Jadi di situ saya kesempatan untuk membenarkan stigma-stigma masyarakat yang membilang bahwasannya kontraktor itu ahli neraka gitu, enggak. Bahwasannya ada juga kontraktor yang jujur gitu.